Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha min nikmah. Tubuh kita kan ada sel darah putih, ada sel darah merah ya. Osteosarkoma wajib dengan bagian dalam. Ya, wajib memanfaatkan pohon pisang bagian dalamnya itu. Iris-iris, masukkan air, tambahkan kunyit, tambahkan nanas, rebus airnya, minumkan. Jadi sahabat sekalian, manfaatkan bioteknologi itu sebaik-baiknya, karena tumbuhan itu adalah bagian daripada tubuh kita. Kita itu hidup dari tumbuhan loh. Sumbernya dari zat yang maha hidup, untuk berprosesnya hidup. Kalau terjadi gangguan permasalahan hidupnya tubuh kita ini, Allah tumbuhkan secara alamiah di alam ini. Itulah yang disampaikan oleh Allah, dalikal kitabula roy bafi. Gak usah ragu-ragu, itu sudah ditampakkan oleh Allah. Sel tip yang bentuknya putih itu adalah untuk sel darah putih. Yang tadi untuk sel darah merah, asam urat, kolesterol, kemudian apalagi yang ada biukus bajakannya itu untuk sel darah merah. Jangan sampai salah tempat, ya. Jangan sampai salah tempat. Orang gangguan sel darah merahnya kurang, malah dikasih yellow imun, tambah parah. Hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai salah. Jangan sampai Anda mengatakan wah itu DOC, tidak, itu ngawur. Orang gangguan sel darah merah itu wajahnya pucat. Kekurangan sel darah merah wajahnya pucat. Karena sel darah putihnya dia yang lebih dominan. Pada saat Anda kasih daun pohon pisang tadi itu bagian dalamnya, itu sel darah putihnya makin kuat, makin pucat nggak kira-kira? Makin pucat. Kesalahan kita itu, hati-hati. Kalau orang gangguan sel darah putihnya itu terlalu kuat, maka berikan adalah daun jati untuk mengimbangi fungsi hatinya agar dia terus menghasilkan sel darah merahnya. Kalau dia serangannya virus, maka harus diproses dengan lorantus. Lorantus itu nama Latin daripada benalu. Kalau yang nggak mau repot, ya disediakan produknya di sini. Ya, nggak mau repot karena prosesnya itu butuh waktunya panjang, dan prosesnya juga panjang, dan bahannya lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Saya menanyakan itu berapa bulan baru jadi itu. Cari bahannya sulit, cari bahannya sulit. Memang sulit. Ya, cari tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di tanah. Bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Cari. Namanya apa? Cari sendiri, bayangkan. Cari sendiri, akhirnya ditemukan, dan alhamdulillah berhasil menghasilkan produk lorantus. Untuk salep, yang untuk gatal-gatal. Saya ulang lagi, penyakit tadi disebabkan oleh peradangan bakteri. Pada saat bakteri dimatikan dengan antibiotik, maka bakteri mutasi genetik atau mutasi gen. Mutasi gen, dia menjadi virus. Virus dimatikan dengan antibiotik, bakteri lainnya mati, ditingkatkan lagi antibiotiknya, ya toh? Tetap nggak bisa, kecuali seluruh bakterinya mati, tubuhnya mati, maka virusnya ikut mati. Maka pengobatan yang dilakukan adalah tahap 10-15 hari pertama, kontrol dengan mengkonsumsi benalu saja, sesuai dengan bentuk penyakitnya. Lorantus yang kita buat itu sudah komposisi daripada beberapa sistem organ di dalam tubuh kita. Hanya 10 maksimal 15 hari. Begitu sudah ringan, maka aktivasi bakterinya yang perlu ditingkatkan. Kasus-kasus berat tertolong. Ya, dengan cara lemahkan virusnya. Bukan matikan virusnya. Cara melemahkan virus itu adalah dengan memberikan persamaan karakter. Karena sifat alam seperti itu. Kita dengan sesama manusia saja melemahkan orang jahat, bisa dengan kiai. Cari orang yang pernah jahat dan jahatnya itu sama dengan dia. Lemah nggak dia? Untuk diajak baik, bisa nggak? Bisa.
dengan nasinya sudah tertutup. Maka seperti itu. Sama seperti virus juga seperti itu. Karakternya itu adalah cari karakter yang mirip seperti virus. Virus itu seperti benalu. Dia hanya bisa hidup di tempat yang hidup. Maka bagaimana perkembangan virus itu terjadi? Perkembangan virus itu terjadi adalah dimasukkan di dalam sistem yang dia menjadikan hidup itu berjalan. Di mana itu? Kuning telur, dikembangkan virus. Kemudian air ketuban, yang dia menjadi sumber-sumber kehidupan, ditingkatkan lagi. Dan virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dia hanya dilemahkan bukan dengan lorantus, tapi dilemahkan dengan zat yang lebih berbahaya dari itu. Masuk di dalam program. Maka bagaimana menetralisir semuanya itu? Yellow imun plus lorantus. Sehingga kasus-kasus yang habis vaksinasi kemudian jantungnya bengkak, ginjalnya bermasalah dan sebagainya itu tak bisa dilakukan dengan pengobatan herbal, kecuali dengan pemahaman herbal yang sudah memahami ini virus harus dilemahkan dari tumbuhan yang karakternya mirip virus, masanya dikembalikan dengan tumbuhan yang mirip kepadatan tulang tadi itu. Dari pohon apa tadi? Hatinya pohon, hati pohon pisang, namanya Ares. Ya, yang bonggolnya pisang, daun pisang digunakan untuk apa? Kejantanan sampai kepada daunnya. Sehingga saya itu sampai membuat kalimat bonggol pisang dan daun pisang itu adalah untuk burung yang tak bersayap. Karena dia bentuknya seperti sayap. Ya, terserah mau direbus, mau dibuat teh, mau difermentasi, ya tuh. Bahkan dari daun pisang yang sudah kering, kemarin kita uji coba untuk apa? Sampo. Sampo apa? Penghitam rambut. Menjadi Nature Black Shine, sampo probiotik. Ada yang terbuang kira-kira? Pohon pisang? Mengapa tidak ada yang terbuang? Karena dia adalah pohon yang ada di surga yang Allah hadirkan di bumi Allah Indonesia ini. Sehingga Indonesia itu kaya akan tumbuhan-tumbuhan surga. Bayangkan itu, inabun yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya adalah anggur. Anggur ada di mana? Ada di Indonesia. Di Timur Tengah ada di Mesir. Karena kontur tanah Mesir itu mirip di Indonesia. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang ada di Mesir itu juga ada di Indonesia. Tapi lengkapnya itu di Indonesia. Dan saya informasikan kepada Anda sekalian, tumbuhan di Indonesia ini yang sudah dikenali namanya beserta manfaatnya itu ada 36.000 jenis varian. Ada berapa? 36.000 jenis varian tanaman yang bisa diambil manfaatnya. Di sebelah itu ada pohon apa itu? Durian. Nah, itu daun durian gitu. Ya. Ya, bisa diambil manfaatnya daunnya. Nggak ada yang terbuang sama sekali di bumi Allah ini. Tapi kita sering menyia-nyiakannya. Ya toh? Maka belajarlah ilmu jadi seorang herbalis yang dia menguasai ilmu kedokteran, dia juga menguasai ilmu agama. Sehingga memadukan tiga ilmu ini menjadi bagian daripada satu kesatuan kembali kepada sumbernya, yaitu adalah Al-Quran, insyaAllah. Sekali lagi, itu adalah masa tulang. Masa tulangnya lemah. Ya, ada proses-proses bawaan yang mulai daripada rahim, yang dia kekurangan fosfor, kekurangan kalium pada masa pembentukan janin. Ya, maka fosfor, kalium itu bisa disupport, masanya juga bisa disupport. Maka penggabungan rebusan yang bisa dimanfaatkan nanti adalah hatinya pohon pisang, yang dia bisa direbus dicampur dengan pepaya Jepang. Dia nanti akan berbentuk cair yang bisa diminumkan. Kalau rasanya ada sedikit, insya Allah nggak pahit ya, rasanya tidak pahit, bisa ditambahkan madu, direbus, minumkan sehari 2-3 kali, insya Allah dengan izin Allah akan mengalami perbaikan. Di samping itu untuk menjaga siklus bakteri yang ada di dalam endospora, proses daripada
perebusan itu wajib menambahkan cycle mikrobiom, bakteri siklus. Bakteri siklus itu menjadikan sebab sesuatu itu tidak rusak. Air kelapa usianya berapa? Sampai dia berubah baunya menjadi busuk. Sehari busuk. Sehari busuk toh? Tapi pada saat dikasih cycle mikrobiom berapa? Nggak terhitung, sampai 15 tahun pun nggak sampai terjadi pembusukan. Sama siklus bakteri tubuh kita juga seperti itu. Mengapa terjadi pembusukan tubuh kita? Karena siklusnya itu terputus. Siklus terputus itu disebabkan oleh massa, nutrisi, hormonal, dan lain sebagainya, penyebab daripada sistem tubuh kita ini menurun. Maka itu harus kita support. Jangan sampai ada orang kasus seperti yang disampaikan tadi di kiropraksi. Oh, ini harus ditarik di kiropraksi, harus dipas. Tidak. Itu hanya perbaikan sistem saja. Kadang orang bermasalah bukan sistemnya, ya, tapi adalah karena organ dalamnya ini, keseimbangan mikrobiom dalam tubuhnya itu yang sering kita matikan dengan tidak memberikan makan. Makanan bakteri tubuh kita itu apa namanya? Makanan bakteri tubuh kita itu apa namanya? Prebiotik. Prebiotik. Mengapa prebiotik? Prebiotik itu mengandung endofit. Pada saat proses enzimatis mulai mulut, dia menjadi endospora. Endospora itu adalah makanan bakteri dalam tubuh kita. Pada saat Anda tidak memberikan makanan, yang dimakan itu adalah pengawet, rasa, mie instan, tepung-tepung saja yang sudah prosesnya di luar, ya, maka orang yang makan semula jadi, bahasa Malaysianya semula jadi, itu langsung dari alam dimakan, itu sangat lebih sehat dibanding orang yang sering makan produk olahan. Maka produk olahan dalam bentuk sayur dan lain sebagainya itu jangan sampai merubah karakter warnanya. Anda masak sayur, karakter warnanya dari hijau berubah menjadi coklat, itu endosporanya sudah rusak. Anda sudah makan sampah. Dan sampah itu tidak menjadi makanan bakteri. Kalaupun dimakan akan menjadikan mutasi genetik pada bakteri, mutasi gen. Kalau mutasi gen terjadi, maka virus akan muncul dalam tubuh kita. Kalau virus muncul, maka muncullah tahu-tahu serangan jantung, tahu-tahu stroke, tahu-tahu alergi, tahu-tahu, isinya tahu-tahu aja, ya kan? Tiba-tiba tahu-tahu diabetes, padahal saya nggak pernah diabetes. Tahu-tahu tekanan darah tinggi, padahal saya biasanya normal-normal saja. Itu adalah peradangan yang disebabkan oleh virus kalau sudah kronis pada kasus degeneratif. Nah, sekarang ini kan banyak ya, kalau waktu jamaah subuh atau jamaah isya itu orang-orang yang tidak bisa sujud, habis dari sujud itu nggak bisa duduk kembali dengan sempurna. Itu sebabnya apa? Sekali lagi saya sampaikan, massa tulang tubuh kita itu di samping nutrisi yang 10%, 90% adalah proses menggravitasikan diri dengan bumi. Tapi pada saat menggravitasikan itu tidak sempurna, Pak. Malah membebani. Apa itu seperti ini? Berdirinya. Orang yang berdirinya itu tidak menghadap kiblat kakinya. Lihat, ini terbuka persendian ini, nggak rapat persendian ini. Saat terjadi gravitasi, maka tekanan ini akan menekan persendian. Harusnya kan menghadap kiblat ini. Kalau seperti ini menghadap kiblat nggak ini? Satunya hadap sana, satunya hadap sana. Nggak sesuai dengan jalurnya. Dan ini banyak tidak dipahami. Padahal itu adalah bagian dari proses meningkatkan massa tulang tubuh kita. Dan tulang yang kuat, insya Allah organ tubuhnya juga akan menjadi sehat. Nutrisi yang diserap itu akan berkali lipat lebih bermanfaat daripada massa tulang yang nilainya itu rendah. Sehingga orang osteoporosis tak cukup mengkonsumsi kalsium dan amlin dan sebagainya, nggak cukup dengan itu. Lebih baik konsumsi yellow imun. Ya. Jos. Yellow imun, campurkan tehnya, campurkan itu, insya Allah seperti itu. Yang gangguan virus, lemahkan dengan
Lorantus. Nah, lorantus itu bahannya adalah benalu. Dia tidak boleh dikonsumsi terus menerus. Mengapa? Karena tidak dibutuhkan mubadir, hanya digunakan untuk melemahkan virus saja. Memang dia obat, bukan nutrisi. Obat sesungguhnya itu ada di dalam benalu. Kalau penyakit yang disebabkan oleh virus. Untuk gangguan glaukoma itu Ya. bukan gangguan virus. Biasanya untuk mata Ye. glaukoma mata itu biasanya katanya dokter kalau salah satu yang kena Ya. untuk sebelahnya otomatis akan kena juga dari Ya. keduanya. Ye, ye, Yaitu terus. dengan lorantus apa bisa. Terus yang kedua penyakit sakit tipes sesat itu kan juga disebabkan Iya. oleh virus ini. Ye. Itu bisa kan mengkonsumsi dengan lorantus. Lorantus sih. Kasus-kasus seperti yang saya sampaikan tadi, glaukoma itu adalah serangan virus. Boleh nggak lorantus dispraykan di mata? Yang probiotik? Bisa. Dia untuk melemahkan virusnya. Ya, tetes spray boleh. Nah, lebih mahal lagi nanti lorantus ya. Wah, sampai buka rahasia sampai ini. Ya, tapi khusus ya, khusus untuk kasus penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Karena fungsi daripada lorantus itu adalah melemahkan virus. Bukan dari zat yang berbahaya, tapi adalah dari zat yang karakternya sama seperti virus. Ya, yang karakternya sama seperti virus. Sehingga glaukoma bisa sembuh. Bisa 10-15 hari ngecil masuk lagi. Apakah ada pengalaman? Saya sudah ada pengalaman orang daerah Kutorejo Mojokerto ya, datang ke Pandaan itu ini bendol besar seperti keluar matanya itu. Matanya keluar nih yang sebelah kanan ini, orang tua. Kasih obat, kasih dokter, salep sembuh, nggak bisa sembuh. Karena pemahaman di dunia konvensional itu adalah hilangkan rasa nyeri, kasih nutrisi. Vitamin paling tidak. Ya toh? Saya teteskan itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah masuk lagi dalam waktu 15 hari. Normal kembali. Anda bahagia nggak kalau berhadapan seperti itu kira-kira? Lorantus bisa dipindah ke dalam bentuk obat tetes mata untuk kasus, bukan untuk menurunkan min plus ya. Untuk virus. Kalau yang bakteri ya harus dengan yang bakteri. Z-drop. Ya, ada Z-drop. Nah, gampang kayak ini. Z-drop itu gampang kayak ini. Oh, sak mini sok didol 20.000 ya ngene cek gampang ya Allah. Bondone piro, lene piro gitu. Maka dunia kesehatan itu subhanallah ke depan itu sangat menjanjikan sekali. Eman kalau jenengan hanya bergerak secara non formal saja. Semoga semuanya nanti bisa mengikuti yang formalnya. Tipes tahap awal boleh, sudah. Anjir, sebentar. Boleh, lorantus tahap awal boleh. Berikutnya adalah nutrisi. Nah, selasen itu digunakan untuk apa selasen? Selasen itu pembersih darah dari logam berat. Jadi ada tahapan awal. Tahapan awal itu lemahkan virusnya. Karena efek samping daripada selasen yang Anda buat, kalau virusnya itu tidak dilemahkan dulu, yang terjadi adalah gliyingnya luar biasa. Karena terjadi benturan energi, dua energi. Ya. Virusnya yang dia bisa bertahan dengan semuanya itu, nggak bisa dimatikan. Ya, dia hanya bisa dilemahkan dengan dua hal, dengan zat-zat kimiawi yang lebih bahaya, ya, sama seperti pelajaran yang pernah saya sampaikan tentang dampak daripada vaksinasi dan imunisasi, bahan-bahannya itu yang melemahkan virus, dan itu dites, diuji cobakan dalam tubuh kita, antibodi kita membaca nggak virus itu. Kalau membaca maka dia menyiapkan antibodi tubuhnya, menolak virus itu ada dalam tubuhnya. Tapi kalau antibodi tubuhnya tidak ada, maka virus akan menguasai tubuh, malah jadi aktif. Ya, bahaya? Bahaya. Gak ada pertanyaan gak bahaya tak? Bahaya itu. Maka kita bisa menormalisir dan menetralisir, menjadi bagian daripada solusi di tengah-tengah kesehatan umat, insya Allah. Ya, yang mau buat sendiri monggo, yang nggak mau ya sudah disediakan. Kita membantu saja. Yang nggak mau repot, yang mau repot ya yuk belajar yang tuntas.
ya tuntaskan diri.